Kembali lagi di After Asar barengan saya Weda Al-Cibunti dan saya Muhammad Dipa di segmen di horor. Kita tuh harusnya bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini bukan hanya budaya kita yang bermacam-macam, tapi juga jenis hantunya yang bermacam-macam. Iya, jangan ketawa ente. Hantu yang bermacam-macam di Indonesia gitu ya. Mulai dari hantu yang seram dan juga hantu yang nggak jelas. Hah? Ya, Nggak jelas? nggak jelas. Banyak hantu yang nggak jelas. Contoh misalnya. Contoh hantu-hantu seram di Indonesia. Kita tahu di Indonesia itu ada namanya kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, kolor hijau. Satu lagi, mantan yang ngajak balikan. Ada lagi hantu nggak jelas. Contoh misal, contoh hantu nggak jelas itu ada namanya hantu jempol. Hah? Ya, kalau di Sunda itu ada namanya juring jempol. Juring jempol di tahun 90-an itu terkenal, ya, dia tuh datang di kamar mandinya wanita gitu. Aduh, Iya. genit berarti ya? Nggak tahu. Pokoknya di kamar mandi wanita si hantu jempol ini muncul. Cuman dari hantu-hantu pocong, genderuwo, tuyul, kolor hijau sampai semua yang seram-seram gitu ya. Cuman hantu ini aja yang nggak jelas. Dan hantu ini yang paling lemah gitu. Paling lemah. Paling lemah di antara hantu-hantu lainnya. Iya, si hantu jempolnya muncul nih, misal muncul. Lagi di ruang tamu nih, lagi duduk ini. Terus, Cet! Aduh! Kalah ya. Tadi itu contoh hantu-hantu yang seram gitu ya. Terus yang nggak jelas juga ada. Sekarang kita akan masuk ke segmen bacain cerita horor. Dimana kita akan bacain cerita-cerita yang seram buat kalian. betul. Oke, gimana nih? Ada cerita apa hari ini? Saya mau bacain kisah mistis tentang pendakian. Saya jujur sendiri suka mendaki gunung. Oke. Nah, sekarang saya mau menyertain pendakian ke Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya, oke, saya akan bacain kisah yang paling terkenal di Gunung Merapi, yaitu keberadaan Pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Iya. Jadi di Gunung Merapi itu kisah serem atau kisah horornya yang terkenal itu di Pasar Bubrah. Iya. Apa itu Pasar Bubrah? Pasar Bubrah itu pasar yang diyakini sebagai pasar setan atau sarang bagi bangsa lelembut. Jadi lelembut itu maksudnya Makhluk halus. makhluk halus. Menurut cerita yang beredar, Pasar Bubrah selalu ramai oleh aktivitas jual beli pada petang hingga menjelang pagi hari. Tak jarang juga terdengar suara tabuhan gamelan yang cukup nyaring di Pasar Bubrah. Jadi itu pasar aktif sebenarnya. Pasar biasa gitu. Namanya Pasar Bubrah. Maksudnya dari aktivitas jual beli di petang sampai pagi hari ya biasa aja gitu. Tapi pasar yang biasa. jual itu bukan manusia. Hah? Makanya Jadi berarti itu bukan pasar beneran dong? bukan pasar beneran. Namanya aja Pasar Bubrah, Iya. tapi nggak ada aktivitas sebenarnya di Nggak ada sana. aktivitas. Soalnya sekarang pikir aja pakai logika. Di malam hari sampai ke subuh di atas gunung ada pasar. Oh, jadi pasar ini tuh di atas gunung. Iya. Oh, oke. Terus Lanjut. lokasi Pasar Bubrah merupakan tempat yang sering digunakan oleh para pendaki untuk mendirikan tenda untuk berlindung dan beristirahat di terpaan angin dingin Gunung Merapi. Kontur tanahnya yang tidak terlalu terjal dan lapang cukup memudahkan para pendaki mendirikan tenda. Jadi kalau kayak gini, saya pernah mendaki ke Gunung Gede, ada tempat namanya Kandang Badak. Kandang Badak itu buat tempat mendirikan tenda buat ngecamp, kita istirahat. Kondisi tanahnya iya landai gitu, landai. Maka kalau di Gunung Merapi mungkin Pasar Bubrah namanya. Namanya Pasar Bubrah. Iya. Bentar. Ini agak menarik ya. Tadi saya kira Pasar Bubrah itu nama pasar seperti kalau di Bandung tuh Pasar Andir gitu kan. Iya. Aktivitas manusia biasa gitu. Oh, ternyata pasar itu adanya di gunung ya? Di gunung. Namanya Pasar Bubrah. Namanya Pasar Bubrah, tempat camp. Di sini dikatakan pasar ramai aktivitas jual beli Ya, di malam hari hingga ke petang, di petang menjelang- sampai pagi. Ya. Yes. Serem sih. Wah,
Banyak kesaksian yang diungkapkan para pendaki yang mengalami kejadian tidak masuk akal di Pasar Bubrah. Oke. Salah satunya adalah kisah seorang pendaki yang kehilangan kesadaran setelah mengaku membeli sebuah pisang dari pedagang di dekat tendanya saat tengah malam. Sangat tidak mungkin ada pedagang yang berjualan di kawasan pendakian tepat di kaki Gunung Merapi, apalagi di tengah malam. Iya sih. Sekarang logikanya gini ya, ada orang jualan pisang. Ya. Pisang itu kita beli di pasar. Kan? Kita beli di pasar, terus kita mendaki ke Kaki gunung, lumayan jauh itu. Lumayan jauh sih. Saya juga mendaki ke Gunung Gede, buat nyampe ke kandang badaknya 12 jam itu. 12 jam tuh. Ini sangat tidak mungkin dan mustahil ada orang berjualan. Ini kan namanya pasar ya. Iya. Ini bener-bener kalau pakai logika sih nggak masuk akal sih. Iya. Oke, lanjut lagi. Perihal suara tabuhan gamelan, ada yang percaya bahwa suara tersebut berasal dari gamelan-gamelan yang ditabuh oleh bangsa lembut. Oke. Ada juga yang percaya suara tersebut berasal dari suara angin yang berhembus sangat kencang di Pasar Bubrah. Sebab Pasar Bubrah telah berada di luar batas vegetasi sehingga tidak ada sebatang pohon pun yang bisa menghalau hembusan angin kencang. Wow, itu serem banget sih. Sumpah serem banget. Saya juga yang awalnya pengen Seven Summit, kayak teman saya waktu itu Seven Summit, dia ke Merapi sendiri. Ngedengar cerita ini apalagi nonton filmnya jadi takut saya. Jadi sampai tadi dikatakan ada yang apa setelah beli pisang sampai hilang kesadaran gitu ya. Ya mungkin yang dia makan itu bukan makanan beneran gitu. Pasti. Yang jualannya juga udah pasti bukan manusia gitu. Itu pasti udah jelas-jelas apa makhluk halus sih. Makanya kayak di film itu di Tanah Jawa Merapi, temannya hilang di atas itu. Sampai ada salah, jadi cerita itu teh temannya kan kembali lagi buat pengen bawa jemput temannya yang hilang di sana. Ada yang satu teman cowok, dia pengen bener-bener yang lainnya mah udah pada pesimis, udah nggak usah sampai sini aja karena kejadian mistis terus menerus meneror mereka. Makanya udah ada yang pesimis, tapi yang satu cowok ini pengen sampai puncak. Sampai dia di puncak, mungkin bukan puncak, di Pasar Bubrah ini, dia langsung melihat keadaan pasar yang benar-benar ramai. Aktivitas pasar kayak biasa. Iya, kayak biasanya. Terus apa? Terus ada yang kayak apa ya? Kayak ratu gitu yang dibawa. Ternyata itu lagi ada acara pernikahan temen dia yang menghilang sama ratu yang penghuni di sana. Kayak waktu dia udah ngeliat itu, dia pingsan. Pas dia bangun dia udah ada di bawah lagi dengan sendirinya. Dengan keadaan selamat. Alhamdulillah. Iya, karena saya nggak kebayang gitu ya ketika melihat banyak manusia padahal itu bukan manusia gitu. Terus kita dipingsanin, kita pingsan, kita bangun udah ada di bawah. Alhamdulillah nggak capek kan? Iya. Mistisnya kental banget di sini. Iya sih. Memang cerita-cerita horor tentang pendaki gunung ini memang banyak sekali kayak hal-hal mistis tuh yang benar-benar kental gitu. Maksudnya ceritanya memang serem gitu. Nggak di Gunung Merapi juga. Banyak. Pasti setiap gunung juga ada kisah mistisnya. Kayak kemarin saya mendaki Gunung Gede dan Pangrango lewat Cibodas. Saya belum tahu cerita mistisnya, makanya berani-berani aja. Waktu saya nyampe di air panas Cibodas, itu sekitar maghrib. Terus saya lanjut lagi ke trek. Jadi saya trek malam nih. Saya juga udah merasakan, udah nggak enak nih, takut ada. Cuman gara-gara saya bertiga, saya di tengah, teman saya lagi di belakang, agak-agak berani aja gitu. Dia lihat kiri kanan juga udah takut pokoknya. Nggak takut, nyampe ternyata sebelum kandang badak itu ada tempat ngecamp lagi, di tenda namanya kandang batu. Iya. Kenapa di kandang batu itu nggak banyak orang mendirikan tenda? Iya. Karena banyak kejadian mistisnya di situ. Karena mungkin orang-orang tahu di situ ada mistis, jadi dia nggak mau ke situ gitu. Iya. Ada yang paling pemberani, tapi ada pemberani, ada yang bikin tenda di situ. Wow. Sebenarnya sih berdoa aja, jangan somprak kalau mau ke gunung. Saya nih ada cerita nih. Gipa lahir tahun berapa? Tahun 2003. Berarti Gipa ini termasuk
Wah, jelas, bro. orang dengan milenial. Jadi di tahun 90-an, Waduh, tahun 90-an itu viral tentang hantu apa tuh? namanya Mr. Gepeng. Mr. Gepeng. Iya. Jadi waktu saya SD nih, Tahun berapa tadi? pokoknya kelahiran tahun 90-an, orang-orang dengan kelahiran tahun 90-an itu udah tahu cerita tentang Mr. Gepeng gitu. Nah, jadi Mr. Gepeng ini ternyata viralnya itu bukan cuman kalau saya kan di Bandung ya, Iya. ternyata seluruh Indonesia juga tahu gitu tentang Mr. Gepeng ini gitu kan. Banyak yang percaya dan juga sebagian juga banyak yang tidak percaya gitu. Ini mitos atau beneran? Tapi saya akan bacain kisah ini ya. Nanti teman-teman aja yang menilai apakah ini beneran atau mitos gitu. Oke. Oke, kita akan bacain tentang misteri Mr. Gepeng ya. Namanya sih aneh, Mr. Gepeng gitu. Mukanya gepeng gitu. Ya, Mr. Gepeng ini tuh di pikiran saya, Mr. Gepeng itu kayak ini. Oke, saya akan bacain nih, judulnya Mitos Hantu Mr. Gepeng. Jadi di tahun 90-an itu viral, rata semua se-Indonesia tahu tentang Mr. Gepeng. Oke. Ente kan belum tahu ceritanya. Wah, bro. Oke, saya akan bacain ya. Bicara tentang hantu, mari kita bernostalgia sedikit tentang cerita Mr. Gepeng yang sempat menghantui di era 90-an. Meski mitosnya kini telah meredup. Namun sejak dulu, penampakan Mr. Gepeng terbilang masih misterius. Berikut ini ada beberapa mitos terkait Mr. Gepeng. Pertama, terjepit di lift. Jadi keadaan Mr. Gepeng ini kenapa sih disebut hantunya Mr. Gepeng gitu? Oh, ternyata si Mr. Gepeng ini Kejepit di lift. matinya terjepit di lift gitu. Nah, kita baca. Konon Mr. Gepeng merupakan seorang pengusaha kaya raya yang tewas terjepit di rumah sakit. Kisah lain juga mengungkapkan bahwa Mr. Gepeng mati akibat tubuhnya terlindas bulldozer. Oh, Tapi iya sih, pernah dulu dengar-dengar kayak gitu sih. itu Namun bukan gepeng lagi, hancur. Iya, hancur, bukan Gepeng lagi gitu. Kecuali kalau dia manusia karet. Namun ada anggapan lain bahwa hantu ini bukanlah pengusaha kaya, melainkan seorang dokter. Jadi ya namanya mitos ya di orang-orang gitu kan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu gitu kan. Tapi semua sepakat bahwa Mr. Gepeng itu dulu itu ada. Oh iya. Berbagai macam mitos tentang Mr. Gepeng berkembang di masyarakat. Namun belum diketahui siapa Mr. Gepeng sebenarnya. Intinya, Mr. Gepeng merupakan hantu manusia yang meninggal dalam keadaan tubuh gepeng dan berlumuran darah. Ya kan? Bentar, saya bayangin dulu. Gepeng berlumuran. Ini lift keluar. Iya sih. Oh, berarti sekarang kan lift zaman sekarang nih. Kalau ada manusia mau ngedempet kayak gitu kan pasti ngebuka lagi. Berarti kalau dulu mah mau ada manusia Enggak. Jepit gitu. Mungkin terjepitnya mungkin ya. Dia waktu keluar Iya. terjepit gitu. Itu mungkin tapi nggak tahu sih. Oh. Yang kedua, yang saya alami sendiri gitu ya, penunggu toilet. Jadi si Mr. Gepeng ya, si Mr. Gepeng ini pada masanya banyak yang meyakini bahwa Mr. Gepeng gemar bersemayam di toilet. Bentar, bersemayam maksudnya gimana? Ya, jadi diamnya itu di toilet. Iya, iya. Nah, karena kan memang sih sebenarnya di sini tuh banyaknya seringnya di toilet. Toilet. Nah, misalnya toilet sekolah, toilet kampus, maupun toilet umum. Gitu. Karena toilet identik dengan tempat kumuh dan menjadi tempat kesukaan syaitan. Benar. Iya, setan itu sukanya di tempat Yang kotor, kumuh, dan lembab. juga lembab. Ditambah lagi adanya rumor yang mengatakan bahwa beberapa perempuan merasa sering diganggu ketika mereka berada di toilet sendirian. Genit ya? Menurut kabar yang beredar, untuk memanggil sosok hantu ini, seseorang harus masuk ke toilet pada jam 11 malam dalam kondisi keadaan gelap dan sendirian. Kemudian mengetuk pintu dari dalam sambil berjalan maju mundur sebanyak 3 kali. Lalu ketuk kembali pintu toilet dari dalam toilet. Di saat ia membuka pintu, maka orang tersebut akan dikejutkan dengan sosok Mr. Gepeng. Jadi gini, dulu
konon katanya ya, untuk memanggil roh Mr. Gepeng ini, si hantu Mr. Gepeng ini, ada caranya. Ritualnya dengan cara tadi. Jadi sebelum mengetok pintu tuh, kita jalan, kita mengetuk pintu sambil berjalan maju mundur. Jadi gini, tok tok tok, maju, tok tok tok, mundur. Lalu buka, muncullah Mr. Gepeng. Muncullah sosok menyeramkan seperti Mr. Gepeng ini. Tapi itu benar. Dulu karena zaman dulu informasi nggak kayak sekarang ya. Dulu itu kita menganggap yakin gitu. Makanya dari mana sih itu munculnya ritual ini kita juga nggak tahu gitu. Siapa sih yang pertama kali memunculkan ritual kalau misalkan manggil Mr. Gepeng itu harus ketuk berjalan 3 kali mundur 3 kali cantik itu nggak tahu kan. Iya. Makanya mungkin aja kalau nggak ritual kayak gini, kita masih jam 11 malam, emang lagi malam banget, buka bisa langsung ada. Mungkinnya bisa kayak gitu, nggak usah pakai ritual. Ya mungkin juga nggak ada. Iya, mungkin juga nggak ada. Namanya kemungkinan. Tidak lanjut. Oke, yang ketiga itu mitos tentang nomor telepon si Mr. Gepeng. Nomor teleponnya 7-nya 7 kali gitu. Iya. Itu beneran itu. Beneran? Iya, beneran. Pernah ada yang nyoba? Dulu kan belum ada telepon smartphone ya. Kalau dulu kan masih telepon koin. Wartel. Bukan, wartel belum ada. Masih Wartel, telepon koin. Hah? Wartel? Masih telepon koin dulu. Nah, mitosnya tentang nomor telepon ini tentu pernah terdengar saat era 90-an. Dengan menghubungi nomor tersebut, dipercaya Mr. Gepeng hadir keesokan harinya untuk memberikan jumlah uang kepada orang yang menelponnya dengan cara meletakkan pada lubang toilet. Apa tuh yang diletakkan? Uang? Iya. Oh, jadi di toilet rumahnya mungkin ya? Iya, di toilet. Waktu dia udah nelpon, besoknya Mr. Gepeng akan ngasih bukan di toilet Mr. Gepeng ya, bukan. Oh iya. Kita kan nggak tahu Mr. di Gepeng di toilet, mana. Besoknya Mr. Gepeng ngasih uangnya melalui diletakkan di toilet. Di toiletnya. Mungkin beda ceritanya ya. Kalau dulu tuh bukan 77. Dulu tuh 1 sampai 9. Kalau di sini ditulis nomor teleponnya 7 kali gitu kan. Iya. Kalau zaman saya dulu tuh 1 sampai 9 gitu. Nomor teleponnya. Kisah ini kemarin tahun kemarin atau 2 tahun ke belakang atau 3 tahun atau 1 tahun ada juga. Apa? Tapi bukan Mr. Gepeng, Momo. Oh iya, nah mirip-mirip Momo. Momo. Gitu. Mirip Momo yang Gepeng juga itu sama, makanya melotot gitu. melotot, hidungnya wah tipis rancing. Dia juga neronya nelpon terus mengirim VN. Nelponnya nggak berhenti terus. Saya sempat pernah nyoba, soalnya ada yang ngasih ini kontak Momo nih, ditelepon, suaranya kayak cewek, ngomongnya pakai bahasa Inggris tapi serem nih. Ya memang sih si hantu Mr. Gepeng ini dulu mungkin transformasinya sekarang Momo kali ya. Tapi kalau zaman sekarang ada yang kayak gini, saya mau nelpon tiap hari biar banyak uang. Kita nggak tahu sampai sekarang bahwa Mr. Gepeng ini mitos atau tidak, atau asli gitu ya. Cuma faktanya dulu kita ketakutan gitu tentang Mr. Gepeng ini. Tapi itu ngeganggunya ke cewek aja? Ya enggak. Jadi si Mr. Gepeng ini, mekanisme Mr. Gepeng ini gini. Kalau misalkan kita, sebenarnya dia nggak ganggu. Sebenarnya dia tuh lebih ke kayak apa sih, kayak yuk kalau misalkan kamu mau lihat Mr. Gepeng, begini loh caranya gitu. Dengan apa? Dengan cara menelpon 7 kali ke nomor 7 kali gitu kan. Atau dengan tadi cara mengetuk sambil maju mundur 3 kali gitu. Benar atau tidaknya saya serahkan kepada kalian. Oke, segitu aja video dari kita. Jika teman-teman punya cerita horor atau seram atau hal-hal yang berbau mistis, boleh di-share ke kita. Cerita yang menurut kami seram, pasti kita bakal bacain. Jangan lupa support channel kami dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, see you on next video di After Us.